Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelia Daniela Simatupang. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sistem persamaan lanjar dengan metode lelaran Gauss-Seidel. Secara garis besarnya, sistem persamaan linear ini terdiri dari beberapa persamaan linear sebagai satu kesatuan di mana setiap persamaan linear bisa mengandung satu atau lebih variabel. Sistem persamaan linear ini dengan n peubah dinyatakan sebagai berikut, yaitu A11x1, A12x2, plus seterusnya sampai A1n xn sama dengan B1. Kemudian ini adalah persamaan metode leleran Gauss-Seidel. Nanti kita menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan SPL ordo 4 kali 4 angka kecil untuk perhitungan manualnya. Oke, di sini ada perhitungan manualnya yaitu matriks 4 kali 4 angka angka kecil. Di sini ada di sini aku buat aja yaitu ada 2 plus 3 min 1 plus 1 plus 1. Itu berikutnya ada 4 min 1 plus 2 plus 3. Yaitu baris ketiga ada min 1 plus 1 plus 3 min 1. Itu baris terakhir yaitu ada 3 plus 2 min 1 plus 9. Ini itu bagian kiri atau bisa disebut juga dengan bagian A-nya. Ini tuh bagian A dari matriks. Ini tuh dapat kita sebut juga sebagai matriks koefisien. Untuk untuk bagian matriks B-nya yaitu ada 5. Kita ambil yang bagian ini. 5, 8, 0, dan 10. Ini bagian matriks kanannya atau B. Ini juga disebut sebagai vektor konstanta.
Nah, untuk penyelesaian dari matrik SPL 4 kali 4 ini, yaitu untuk K sama dengan 1 yaitu 2, yaitu ada lagi X2 satunya itu ada 8, X3 satunya itu ada 1,33, X4-nya X4 satu yaitu ada 1,-1,4 -1,4815 sampai iterasi berikutnya. Kemudian dari iterasi ini kita mendapatkan nilai dari iterasi pertama yaitu untuk K sama dengan 1 yaitu 2, 0, 1, dan 2. Untuk iterasi ini seharusnya iterasi ke 0. Iterasi pertamanya itu ada 2, min 9, 0, min 9,92259. Untuk K sama dengan 3-nya itu 82,8524. K sama dengan 4-nya itu min 596,3445. Sampai seterusnya sampai iterasi ke-4. Kemudian kita ingin menggunakan aplikasi atau kode blocks untuk menyelesaikan SPL tersebut. Di sini kita langsung ke programnya aja. Oke. Oke, di sini kita gunakan headernya yaitu include IOString. Ini digunakan untuk memanggil fungsi cin, cout, dan inline. Di sini juga ada include IOMINE. Ini digunakan untuk memanggil fungsi setWay. Ini di sini juga ada include math.h. Ini untuk memanggil fungsi sqrt, pow, dan lain-lain. Di sini juga ada include conio.h. Ini digunakan untuk memanggil fungsi gets. Kemudian di sini juga ada include studio.h. Eh, ini untuk memanggil sistem CLS. Kemudian juga di sini ada include steadylib digunakan untuk memanggil sistem CLS. Di sini ada include studio.h yaitu untuk memanggil fungsi printf. Kemudian yang terakhir yaitu ada include windows.h untuk melakukan fungsi sistem color. Jadi untuk ketika kita run, maka program tersebut backgroundnya akan berwarna pink. Untuk backgroundnya sendiri, di sini saya menggunakan void untuk mengatur warna pink pada backgroundnya ketika program tersebut di running. Kemudian di sini juga ada integer main sebagai fungsi utama dari program. Kemudian di sini juga ada variabel fill dengan tipe data variabel fill dengan tipe data char, yaitu ini untuk digunakan untuk melakukan pemilihan atau menggunakan epsilon atau iterasi. Kemudian di sini juga ada variabel n, ij, nomor sama dengan 0, dan count sama dengan 0 dengan tipe data integer. Ini digunakan untuk menyatakan ordo matriks. Kemudian di sini juga ada eh, variabel 20N, B20, X20, Y20, X selama 20, epsilon, dan N maksimum dengan tipe data double. Kemudian di sini juga ada konvergen sama dengan 0 dengan tipe data bool. Ini digunakan untuk di do dan di while. Kemudian di sini ada eh, tampilan background. Backgroundnya itu dari cout ini sampai ke cout ini. Maka program di awal akan menampilkan header kelompok ini. Kemudian di sini juga ada menu. Di dalam menu ini kita eh, diminta untuk mengerjakan di dalam menu ini ada dua metode pengerjaan, yaitu satu menggunakan galat dan dua menggunakan iterasi. Kemudian setelah itu, di dalam program tersebut, maka kita akan diminta untuk memasukkan matriks ordo n kali n atau itu 4 kali 4.
8 kali 4, 8 kali 8, atau 6 kali 6. Kemudian setelah kita masukkan ordo n kali n ini, berikutnya kita diminta untuk memasukkan persamaan bagian kiri atau bagian A-nya. Atau kita bisa juga disebut dengan matriks koefisien yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, setelah itu, di sini kan ada for. For ini itu sebagai perulangan. Nah, for ini itu disimpan ke dalam XI. XI itu, XI-nya itu yang ini. For ini akan disimpan ke dalam XI. Di mana for ini itu digunakan untuk for ini tuh digunakan untuk terbentuknya matriks. Nah, ketika kita tidak menggunakan for, maka matriks tidak akan terbentuk. Kemudian ini ada for J sama dengan 0, J lebih kecil dari N, J plus plus ini digunakan untuk membuat matriks dan akan berakhir jika J-nya itu lebih besar daripada N, atau N-nya itu lebih kecil daripada J. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nilai A. Nah, setelah kita sudah memasukkan nilai A, maka kita diminta juga untuk memasukkan bagian kanan dari matriks. Kemudian setelah kita masukkan bagian kanan dari matriks, kemudian kita diminta untuk memasukkan awal pada matriks panel atau nilai tebakannya. Nah, nilai nilai dari penol ini akan dicetak di layar dan dipindahkan pada baris baru. Kemudian di sini juga kita diminta untuk memasukkan nilai epsilon. Nah, nilai epsilon ini eh, sama aja dengan nilai galat, eh, dan nilai epsilon ini akan disimpan ke nilai epsilon ini akan disimpan di dalam epsilon. Dan di sini juga ada do, maka do ini do ini adalah melakukan perulangan untuk membuat iterasi berdasarkan epsilon. Nah, ketika do ini eh, ketika do ini dilakukan pada while convergen sama dengan nol, maka maka iterasi tersebut iterasi tersebut berhenti pada berhenti pada pada apa ya? Pada hasil hasil dari matriks tersebut. Ketika konvergen sama dengan satu, maka program tersebut akan tetap dilanjutkan dan tidak akan berhenti. Maksudnya matriksnya itu akan tetap dilanjutkan eh, dan tidak akan berhenti. Kemudian di sini ada if pilihan satu. Nah, if pilihan satu ini ketika kita ingin memilih satu, maka program akan mengeksekusi ke bagian menggunakan galat. Nah, ketika kita ingin memilih meng- eh, ketika kita ingin memilih pilihan dua, maka program tersebut akan mengeksekusi ke pilihan dua, yaitu menggunakan iterasi. Nah, di sini juga untuk menutup programnya, maaf salah. Oke, ini di bagian iterasi kita memasukkan jumlah maksimal iterasinya dengan sebanyak n atau ya dengan sebanyak n. Maka program tersebut akan menampilkan nilai iterasi yang terdapat pada matriks tersebut.
Kemudian di sini kita coba saja untuk hasil dari matriksnya menggunakan C++. Nah, di sini kita diminta untuk mengerjakan matriks tersebut dengan menggunakan galat atau iterasi. Misalnya kita ingin menggunakan galat. Kita tentukan pilihan yang pertama, kemudian kita diminta untuk memasukkan matriks ordo n kali n. Dan di sini kita mau masukkan matriks ordo n kali n yang sebelumnya itu 4. 4. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nilai A11 sampai nilai seterusnya, yaitu ada 2, 3, min 1, 1. Kemudian selanjutnya ada 4, min 1, 2, 3. Kemudian di baris ketiga yaitu ada min 1, 1, 3, dan min 1. Kemudian di baris terakhir yaitu di baris keempat yaitu ada 3, 2, min 1, min 1, dan 9. Kemudian di sini juga kita diminta untuk memasukkan bagian kanan dari matriks atau vektor koefisien, yaitu ada 5, 8, 0, 10. Dan matriks tersebut adalah nilai matriks yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan di makalah. Kemudian di sini kita juga diminta untuk masukkan nilai matriks P0 atau tebakannya. Misalnya kita masukkan nilai 0, 1, 0, 1. Kemudian di sini juga kita diminta untuk memasukkan nilai epsilon. Epsilon itu nilainya 10 pangkat min 5 atau setara dengan 0,0001. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil dari SPL ini adalah divergen dengan nilai epsilon 0,0001. Nah, kemudian kita juga ingin memasukkan matriks. Kita menggunakan dua iterasi. Tadi kita menggunakan galat, dan yang kedua itu kita menggunakan iterasi. Sama aja kita masukkan nilai yang di atas ini, 2, 2, maaf, kita ulang lagi. Sini kita menggunakan iterasi, masukkan nilai matriksnya yaitu 4, masukkan nilai dari eh,
Matriks kanannya yaitu 2, 3, min 1, 1. Yaitu ada 4, min 1, 2, 3. Min 1, 1, 3, min, min 1. Kemudian yang terakhir yaitu 3, 2, min 1, 9. Nah, setelah itu kita diminta untuk masukkan bagian kanan dari matriks. Sama aja yang seperti tadi, yaitu 5, 8, 0, 0, 10. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai tebakannya, yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, setelah itu kita diminta untuk terakhir kita diminta untuk memasukkan jumlah iterasi maksimalnya. Misalnya kita masukkan nilai iterasi maksimalnya itu 5. Nah, maka karena hasilnya divergen, maka yang dimunculkan hanya iterasi 1 sampai 3 saja. Kemudian eh, kita juga ingin menggunakan matriks 8 kali 8. Sebentar dulu. Kemudian di sini kita diminta untuk masukkan nilai A11 dengan ordo matriks 8 kali 8. Di sini kita ada matriks tuh nilai A11 yaitu 7, 2, min 3, 4, 5, 6, min 1, min 2. Kemudian kita masukkan berikutnya yaitu 3, 3, 6, min 1, 5, 7, 2, 1, 4. Kemudian kita masukkan lagi di baris ketiganya yaitu min 4, 8, 3, min 2, 5, min 6, 1, 3. Kemudian di baris keempatnya kita masukkan 5, min 7, 2, 6. 3, 1, min 4, 9. Kemudian di baris kelimanya kita masukkan 6, 2, 4, min 1. 7, min 3, 5, min 2. Kemudian di baris ke-6 memasukkan min 3, 4, 5, 7, 2, min 6, 4, min 1. Kemudian di baris ketujuhnya kita masukkan 2, min 6, 8, min 4, 9, min 2, 6, 3. Kemudian di baris terakhirnya itu baris ke-8 ada 4, 3,
min 2, 9, 2, 7, min 4, dan 8. Kemudian kita masukkan bagian kanan dari matriks. Pada 11, 15, 10, 18, 13, 9, 16, dan 20. Nah, setelah itu kita diminta untuk masukkan nilai tebakan atau P0-nya. 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan yang epsilonnya yaitu 0,00001. Nah, kemudian kita dapat hasilnya yaitu divergen pada matriks 8 kali 8 yang angka kecil. Oke, kita kembali sini. Untuk perhitungan matriks 4 kali 4 yang kecil ini udah saya berikan di makalah ini, yaitu hasil hasil dari epsilon 0,001 yaitu divergen, sama halnya juga dengan iterasinya yaitu hasilnya juga divergen. Untuk perhitungan berdasarkan software juga hasilnya divergen. Kemudian sini juga ada perbandingan nilai antara nilai dengan aplikasi, software, dan manual. Maaf ini salah. Aplikasi. Kemudian di sini juga ada SPL dengan angka besar. Di sini juga udah saya eh, buat ke program sebelumnya dengan hasil dari menggunakan galat yaitu divergen dan menggunakan iterasi juga divergen. Begitu juga dengan software dan hasilnya juga divergen. Kemudian sini juga ada perbandingan nilai antara nilai aplikasi, software, dan manual. Kemudian di sini juga ada order 8 kali 8 angka kecil. Angka kecil. Jika menggunakan software, maka hasilnya juga divergen dan berdasarkan aplikasi kode blocks juga, maka hasil dari menggunakan galat dan menggunakan iterasi yaitu sama-sama divergen. Dan untuk perbandingan nilainya itu seperti ini. Sini juga aku sudah buat. Nah, untuk pseudocode-nya di sini juga udah ada pseudocode dan ini juga untuk flowchart-nya. Maaf ini sedikit berantakan. Eh ya, ini sedikit berantakan. Mungkin saya akan memperbaikinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Untuk SPL saat ini, eh, jika ada salah saya mohon maaf dan saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akhiri. eh Sebelumnya terima kasih.